Pejabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik mengatakan, dari seluruh emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, 80% membukukan laba bersih. Ya, manajemen Bursa Efek Indonesia meyakini fundamental pasar modal masih dalam kondisi baik. Meski IHSG mencatatkan penurunan di sepanjang pekan kemarin. Hal ini dasari laporan keuangan seluruh emiten, khususnya dalam kelompok LQ45 yang berhasil membukukan laba bersih 29,9% secara year on year. Pejabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik mengatakan, dari seluruh emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, 80% membukukan laba bersih. Ini merupakan persentase tertinggi selama 5 tahun terakhir. Hal ini pun menunjukkan bahwa fundamental perusahaan tercatat dalam kondisi baik. Jeffrey mengingatkan kepada para investor agar dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat, khususnya terkait dengan pengumuman MSCI dan FTSE. Namun demikian, Jeffrey mengatakan upaya di dalam memenuhi ketentuan yang disyaratkan MSCI dan FTSE hingga saat ini masih berjalan. Dari seluruh perusahaan tercatat yang ada, 80% membukukan laba bersih. Ini adalah persentase tertinggi 5 tahun terakhir. Ya, kalau kita lihat di tahun 2020 hanya ada 63% perusahaan tercatat membukukan laba bersih. 2021 sampai 2025 itu persentasenya antara 73 sampai 76% perusahaan yang membukukan keuntungan. Kuartal pertama tahun 2026, 80% membukukan laba bersih. Itu tentu menunjukkan bahwa fundamental dari perusahaan-perusahaan tercatat kita saat ini dalam kondisi baik. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pembangunan sekolah rakyat setelah menemukan tingginya minat masyarakat terhadap program pendidikan tersebut. Saat mengunjungi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan Bali. Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan lahan dan fasilitas pendukung guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Tingginya minat masyarakat tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kebutuhan terhadap pendidikan gratis dan berkualitas bagi kelompok masyarakat kurang mampu masih sangat besar. Oleh karena itu pemerintah memandang perluasan kapasitas sekolah rakyat sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Prabowo, fasilitas milik kementerian dan lembaga yang kurang dimanfaatkan dapat digunakan sementara untuk mendukung operasional sekolah rakyat hingga pembangunan gedung permanen selesai dilakukan. Berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Nanti diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya nanti pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita, Seskap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain, cari fasilitas mereka mungkin yang ada, mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah sekolah yang Ya, program sekolah rakyat yang digagas pemerintah mulai menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang selama ini belum memperoleh akses pendidikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan proses penerimaan peserta didik sekolah rakyat tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka, melainkan dengan penjangkauan langsung kepada calon siswa yang memenuhi kriteria berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Mensos menegaskan proses seleksi dilakukan secara transparan tanpa pungutan maupun praktik titipan. Dalam proses penjangkauan tersebut, pemerintah menemukan banyak anak yang belum pernah mengenyam pendidikan maupun yang putus sekolah.
Adapun pada tahun ajaran 2025-2026, jumlah sekolah rakyat tercatat lebih dari 15.000 orang. Sementara pada tahun ajaran 2026-2027, pemerintah menambah kapasitas lebih dari 32.000 siswa, sehingga total peserta didik mencapai lebih dari 45.000 orang. Menjangkau mereka-mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa di sekolah rakyat. Ini adalah arahan langsung dari Bapak Presiden. Yang bisa sekolah di sini itu yang berada di DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jika tidak ada di sana, maka akan dilakukan pemutakhiran, dilakukan ground check. Di mana di sini dilarang sesuai arahan Bapak Presiden untuk suap menyuap, tidak boleh ada membayar, tidak boleh ada titipan dari siapapun. Ini sudah kami sampaikan kepada para pendamping Pemda yang turut terlibat dalam penjangkauan siswa sekolah rakyat. Sekedar contoh, tapi di sini juga ada bapak-bapak putra-putrinya ini yang putus sekolah. Pemirsa, PT Bank Sentral Asia Tbk menetapkan dividen interim termin pertama tahun buku 2026 sebesar Rp20 per saham yang akan dibagikan pada kuartal 2 tahun ini. Langkah ini ditopang kinerja keuangan yang solid dengan laba bersih triwulan pertama mencapai Rp14,7 triliun. PT Bank Sentral Asia Tbk atau emiten dengan kode saham BBCA mengumumkan pembagian dividen interim termin pertama untuk tahun buku 2026 sebesar Rp20 per saham. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kinerja keuangan perseroan pada Januari hingga Maret 2026 serta komitmen memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Rencana ini merupakan tindak lanjut hasil RUPST yang digelar pada 12 Maret 2026 lalu. Saat itu, direksi menyampaikan peluang pembagian dividen interim hingga 3 kali dalam setahun dengan jadwal berkala setiap kuartal apabila kondisi keuangan perseroan memungkinkan. Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menyatakan penetapan dividen interim didasarkan pada posisi permodalan yang kuat, rasio likuiditas yang memadai, serta kualitas aset yang tetap terjaga. Perseroan juga memperhatikan kebutuhan pengembangan bisnis induk dan anak usaha dalam menjalankan strategi pertumbuhan. Hingga Maret 2026, perseroan mencatat pertumbuhan kredit 5,6% secara tahunan menjadi Rp994 triliun. Dana giro dan tabungan atau kasa tumbuh 11,2% menjadi Rp1.089 triliun, sedangkan laba bersih konsolidasian mencapai Rp14,7 triliun. Dividen interim termin pertama ini akan diperhitungkan dalam total pembagian dividen tahun buku 2026. Penetapan dividen final akan menunggu persetujuan pemegang saham dalam RUPST yang dijadwalkan berlangsung pada 2027. Tim Liputan IDX Channel.